Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada, semoga kita selalu di dalam perlindungan Allah, selalu di dalam pertolongan Allah, termasuk hamba-hamba yang mendapatkan hidayat dari Allah, dan bukan termasuk hamba yang mendapatkan kemudaratan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian kali ini kita cuma ingin membahas hakikat di dalam salat. Kita semua mudah-mudahan mengerjakan salat dengan benar, mengerjakan salat 5 waktu. Salat pada hakikatnya memiliki zahir dan batin. Maksudnya adalah salat di dalam hukum fikih memiliki 17 arkan yang sama-sama sudah kita mengerti. Bagaimana salat kita harus dalam keadaan berdiri ketika kita salat fardu. Bagaimana salat kita harus membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar berserta tasdidnya. Bagaimana kita harus melakukan ruku, sujud, tasyahud dan sebagainya. Kita tidak akan menjelaskan tentang arkanus salat yang semoga kita semua sudah mengetahui bagaimana kita melaksanakan salat secara zahir, secara hukum fikih dalam arkan salat yang 17. Tapi yang ingin kita perhatikan, karena pada hakikatnya perintah Allah di dalam salat, qum salat lidzikri, qim salat lidzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi ketika kita mengerjakan salat betul-betul bertujuan untuk mengingat Allah, betul-betul bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, betul-betul untuk berdialog dengan Allah di dalam salat kita. Karena Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menambahkan, selain arkanus salat yang 17 tadi, ada 3 tambahan arkan yang wajib agar salat kita betul-betul mendapatkan predikat salat yang sah menurut hukum fikih dan diterima di sisi Allah, yaitu adalah yang pertama al-khusyu' wa tadabbur fil qira'ah wal khudu'. Kita akan bahas satu persatu. Apakah itu khusyuk? Ketika kita ingin mengerjakan salat, selayaknya kita betul-betul ingin berhadapan di hadapan siapa? Zat yang maha besar. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kita meyakini tiadalah yang lebih besar, tiadalah yang lebih agung, tiadalah yang lebih mulia, tiadalah yang lebih dari segalanya kecuali Allah. Sedangkan kami hanyalah hamba-hambanya yang hina. Niatkan di dalam salat kita semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah, bukan untuk mendapatkan apapun dari apa yang kita inginkan, tapi hanya merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan perintah salat dengan khusyuk agar kita semakin dekat di dalam diri kita kepada Allah, sehingga natijah yang disampaikan di dalam Al-Quran, hasil yang ingin didapatkan melalui salat kita, seperti firman Allah di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsai wal munkar, betul-betul terjadi di dalam keseharian kita. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Namun ironinya, berapa banyak manusia yang masih mengerjakan salat tapi melaksanakan perbuatan yang keji,
melanggar hak-hak manusia lainnya, melukai sahabatnya, mau tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, karena tidak mendapatkan natijah di dalam sholatnya, karena tidak ada khusyuk di dalam sholatnya. Memang bukanlah hal yang mudah bagi mereka yang ingin khusyuk di dalam sholatnya. Oleh karena itu Imam Ghazali menyaratkan, paling tidak ketika kita mengucapkan takbiratul ihram dan kita berniat di dalam sholat kita, semisal kita ingin sholat subuh, sungguhnya saya sholat subuh semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk yang lain, bukan karena manusia yang lain, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia yang lain, tapi semata-mata karena Allah. Hadirkan di dalam hati kita bahwa kita sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Agung, bahwa kita sedang tunduk di dalam kekuasaan Sang Pemilik alam semesta, sehingga kita betul-betul mendapatkan kekhusyuan di dalam salat kita. Begitupun syarat yang kedua adalah al-khudu', yaitu merendahkan, menghinakan diri, tunduk patuh di hadapan Allah. Ketika kita ruku, di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad, yang paling dekat kedudukan seorang hamba dengan Tuhannya Allah adalah ketika mereka sedang dalam keadaan bersujud. Oleh karena itu, ketika sujud, betul-betul kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kita adalah manusia yang hina, manusia yang awalnya hanyalah merupakan dari sebuah nutfatul qadirah, dari sebuah sperma yang kotor, bahkan kita jijik untuk melihatnya, bahkan baunya pun tidak sedap untuk diciumnya, dan pada akhirnya kita hanyalah merupakan bangkai yang tidak ada seorang pun yang ingin dekat dengannya, yang dimakan oleh binatang-binatang di dalam tanah. Lantas apa yang kita ingin banggakan di dalam diri kita jikalau di pertengahan, dari awal yang hina menuju akhir yang hina, di pertengahan Allah karuniakan kepada kita berupa keutamaan ilmu yang kita miliki, keutamaan harta yang kita dapatkan, keutamaan nasab yang kita miliki, dan keutamaan jabatan. Itu hanyalah bersifat sementara dan bersifat periodik, hanya ada waktu dan akan ada habisnya. Oleh karena itu ketika kita sujud, betul-betullah kita tanamkan di dalam diri kita, kita hanyalah hamba yang tidak akan mampu melaksanakan apapun kecuali hanya karena pertolongan Allah.